warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya perkenalkan diri saya dulu, karena kalau nggak kenal katanya nggak sayang kan gitu kan, sebagai orang timur kan gitu. Tapi sebelum saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena kami juga sudah diundang. Saya tidak tahu acaranya seperti apa, komennya seperti apa, jadi semacam ini spontanitas gitu menurut saya. Nah, kemudian yang saya hormati koordinator Suhairudin ya, koordinator Karang Taruna Karangrejo. Kemudian yang saya hormati juga para anggota Karang Taruna ya, Karangrejo. Kemudian siang ini patut kita bersyukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena istilahnya pada siang ini kita wajib mensyukuri nikmat. Ya, dengarkan belakang? Ya. Benar. Sedot. Ya, kita patut bersyukur, kita sudah Belakang itu aja, Pak. Apa? Kapun. Itu. Kapun. Dengar nggak? Dengar, Pak. Dengar. Saya agak aneh, Pak. Ini agak sakit, Pak. Agak sakit. Ya, pakai aneh coba. Oke, tangan oke. Ya, ya. 1, 2, 3. Ya. Baik. Tes. Yang ini marilah kita sama-sama bersyukur karena yang ini kita masih diberikan kesehatan ini dan diberikan kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang bersejarah ini, bukan begitu ya? Jadi Museum Majapahit Trawulan dalam rangka kegiatan Karang Taruna Karangrejo, Pemuda Karangrejo. Kita bersyukur nikmat. Nah, yang ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini secara nggak tahu terencana apa spontanitas, saya kurang tahu juga ya. Jelas daerah kelak nah, diantaranya nikmat yang kita rasakan saat ini adalah berupa sehat, betul? Kita bersyukur. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan besar kita ya, Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang seperti yang kita rasakan tadi. Ya, pada saat zaman jahiliyah mungkin kita tahu ya situasi seperti itu. Tapi yang jelas sekarang kita sudah bisa rasakan situasi seperti ini. Kemudian ini kalau saya baca konteksnya, nah, mungkin secara luasnya mungkin saya mungkin sesuai dengan rencana koordinator ataupun Karang Taruna ini, kami inilah merupakan bagian dari kegiatan pemuda Indonesia. Banyak cara untuk menghormati ataupun memperingati hari-hari besar nasional, diantaranya Hari Sumpah Pemuda. Bahwa kemarin pada tanggal 28 Oktober kita bangsa Indonesia sama-sama memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-88. Dan juga melaksanakan upacara ketua kami. Kemudian banyak hal ataupun macam ataupun cara yang disampaikan tadi untuk memperingati mungkin secara seremonial adanya upacara tidak mesti harus sesuai dengan kata urutan upacara. Seperti ini kita juga melaksanakan upacara seperti ini ya, sama nilainya dengan tidak mengurangi nilai-nilai yang ada, kita bisa melaksanakan acara seperti ini. Tadi yang disampaikan kita upacara, boleh upacara, salah, itu bagus. Nah, ini
hal yang sangat positif sekali yang dilaksanakan. Ini sekalian, mas ini acaranya apa nanti? Setelah ini raker. Nah, gitu ya? Ya. Itu kemudian sebelum saya lanjutkan ini sebagai pembukaan tadi, ya, saya lanjutkan perkenalan saya. Tadi yang kalau nggak kenal maka nggak sayang kan ya. Nama saya Agung Priantoro. Jelas di sini Agung. Hah? Kenapa? Ya, Agung. Ya, Agung P. P-nya ini Priantono. Ya, kalau secara dinas saya militer, pangkat saya sebagai mayor. Ya, saya statusnya sudah keluarga, mempunyai anak 2. Ya, istri 1, punya anak 2. Kemudian sawah. Pak Juri itu istri pertama adalah katanya senjata kan gitu. Tapi istri saya kan senjata saya kan. Asal saya dari Probolinggo. Ya, asal saya dari Probolinggo. Ya. Ada yang dari Probolinggo sini? Buahnya. Ya, buah Kanjeng. Ya, saya Probolinggo. Saya berdiri di Yonkap 8. Kurang lebih sudah hampir 24 tahun lah. Bisa di sementara ini. Itu ya perkenalan singkat saya. Ya, mungkin sambil biar kegiatan ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Ya, tidak mengurangi kenikmatan acara ini. Ya, kita lanjutkan, Pak ya. Ini acara model seperti ini, upacara seperti ini, pikirannya jangan waktu pada seperti lamaan, ya sama artinya. Ada secara seremonial, secara tata urusan upacara, ada protokol, ada upacara, ada upacara dan sebagainya. Upacara ada upacara. Ini sama saja, bisa saja. Sifatnya fleksibel ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Melaksanakan upacara. Manapun saja bisa melaksanakan upacara. Sekarang di tempat yang seperti ini sangat bagus sekali. Bisa mungkin dasar laut bisa melaksanakan suatu upacara. Adalah kegiatan apa yang sifatnya memperingati suatu acara besar. So, kemudian yang pertama kita langsung secara urutan yang menurut atau upacara dalam kegiatan yang biasanya ya. Yang jelas inti dari pokok kegiatan ini adalah memperingati Hari Sumpah Pemuda gitu. Yang di samping ada kegiatan mungkin yang digunakan oleh Karang Taruna. So, setelah ini kita sama-sama mari sebagai warga negara Indonesia, sebagai pemuda generasi penerus bangsa, kita jangan melupakan sejarah, begitu ya. Kita jangan melupakan sejarah. Ya. Itu panjang perjalanan bangsa ini. Ya. Sejarahnya panjang. Bangsa kita ini perjalanannya mulai dari zaman kerajaan sampai dengan zaman penjajahan sampai dengan zamannya kemerdekaan. Panjang ceritanya, ya kan? Perjalanan panjang bangsa kita seperti itu ceritanya. Kita diawali dari zamannya kerajaan. Contoh, ya kan? Bukti-buktinya ada. Tempat yang kita duduki sekarang ini, ya kan? Kita adalah merupakan generasi penerus, ya, pendahulu-pendahulu kita. Mulai dari zaman kerajaan, kemudian zaman penjajahan, beda. Zaman kerajaan sudah jelas, ada tahta di situ. Kemudian zaman penjajahan, bangsa ini tertindas selama kurang lebih 350 tahun, 3,5 abad, bayangkan. Enggak nyampe kita pikiran kita itu. Kalau seandainya kita tidak pernah tertindas ya oleh penjajah selama kurang lebih 3,5 abad, itu mungkin luar biasa bangsa ini. Ya luar biasa. Ya majunya luar biasa. Kemudian zaman kemerdekaan. Zaman kemerdekaan kita menghargai
ya para pejuang-pejuang kita, para peluru-peluru kita yang sudah memperjuangkan, sudah bertaruh baik segalanya, ya bertaruh nyawa, ya harta, benda dan sebagainya untuk demi kemerdekaan negara kita ini. Nah sekarang kita yang sebagai generasi penerus ini adalah tugas kita adalah mengisi kemerdekaan kan gitu, mengisi kemerdekaan. Ya. Dalam mengisi kemerdekaan ini yang mulai dari segala elemen yang ada di negara kita ini, kita tidak pandang siapa itu, jelas peran kita sebagai pemuda antaranya adalah mengisi kemerdekaan. Kemudian banyak pemuda-pemuda kita yang sudah mengharumkan nama bangsa ini dengan punya atau apa sebenarnya Bung Karno. Saat ada acara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan di seluruh ataupun kota Indonesia. Namanya adalah amanat Menteri Pemuda dan Olahraga. Itu disampaikan bahwa kalau pada saat zamannya Bung Karno, berilah istilah ini ya, berilah saya 1000 orang tua, maka akan kucabut gunung Semeru, kan gitu. Kemudian berilah saya 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia ini. Betul, artinya luas. Ya contoh yang sudah membawa harum bahasa Indonesia, siapa yang pembalap itu? Rio Haryanto. Ya, sampai kita masuk ke kelas dunia, kan gitu. Dan masih banyak lagi pemuda-pemuda Indonesia yang telah diakui oleh dunia, oleh internasional. Hal-hal yang positif yang membawa harum bangsa ini. Itu mungkin sedikit yang saya sampaikan kepada rekan-rekan. Nanti akan saya lanjutkan setelah kita sama-sama mengucapkan kita juga ya Sumpah Pemuda ya. Nanti saya akan sampaikan tentang sedikit wawasan lah tentang kebangsaan. Jelas ya. Baik, mungkin sambil ditahan, mungkin berdirinya yang ini nggak masalah ya mungkin ya, situasi kondisi, tapi ini jadi momen yang terbaik ya, yang terbaik untuk Karang Taruna, pemuda Karang Taruna, Karang Rejo ini. Baik, setelah ini silakan Mbak siapa? Iya. Mbak Pia. Iya. Mbak Pia ini bacakan Sumpah Pemuda, kemudian diikuti. Berarti kan ini untuk kata-kata yang jelas ya Mbak ya? Ya. Silakan. Oh gitu. Silakan. Sempurna, sikap sempurna. Perhatikan, siap, gerak. Sumpah Pemuda. Kami. Putra-putri Indonesia. Bersumpah. Berbangsa satu. Bertanah air satu. Tanah air Indonesia. Berbahasa satu. Bahasa Indonesia. Selesai. Gerak di tempat, gerak. Baik, itu. Kita pakai ini ya. Baik ya. Baru saja kita sama-sama. Nah, itu kata-kata itu dibuat, kemudian direncanakan, dibuat dengan pemikiran yang matang dan banyak sekedar istilah ataupun kata-kata. Itu direncanakan oleh pemuda Indonesia saat itu.
bacaan Sumpah Pemuda itu ternyata masih bisa dipakai sampai sekarang. Tujuannya adalah mempersatukan seluruh bangsa ini, seluruh pemuda yang ada di Indonesia ini. Nah, tidak mengenal itu dari mana, yang jelas bisa diharapkan satu bahasa, satu bangsa. Tanggal 28 Oktober 1928. Tokoh-tokoh itu sampai terkenal sampai sekarang ini. Itu kemudian sekaligus saya akan memberikan wawasan tentang kebangsaan. Kalau kita bahas wawasan tentang kebangsaan mungkin sehari tidak selesai. Ya, semampu saya memberikan dan semampu yang di hadapan saya ini menerima atau mampu berdiri. Kan gitu. Berdiri apa duduk? Berdiri. Berdiri apa duduk? Berdiri. Memang seperti itu. Kita harus menyatukan persepsi. Keinginan manusia itu antara perorangan itu tidak sama. Nah, ada yang berdiri, ada yang memang itu wajar, itu manusiawi. Manusiawi itu, Pak. Dari dulu sampai sekarang seperti itu. Tapi kita harus bersikap bijak. Ya, kita harus bersikap bijak. Yang lebih enak, yang mana? Berduduk atau berdiri? Berdiri. Jongkok. Berdiri apa duduk? Berdiri. Kalau duduk di sini ada tempat duduk, saya yang berdiri. Iya. Berdiri apa duduk? Berdiri. Berdiri. Tempatnya Berdiri. Ya, Boleh. karena tempatnya Pak. Bukan berdiri. Kalau nggak Ya. kuat ya. Boleh nanti kalau nggak kuat ya kalau. Ya, Pak. Ya baik, rekan-rekan ya. Nanti saya sudah perkenalan. Ya. Itu. Iya. Saya mengajukan jempol dan apa ya, salam kepada pemuda-pemudi Karang Taruna, Karangrejo, kecamatan Kecamatan ya. Nah, ini adalah kecamatan bawahnya adalah suatu kegiatan yang positif sekali yang dilakukan. Ya, apapun bentuknya, apapun macamnya, yang jelas ini adalah kegiatan kepemudaan yang ada. Dan namun demikian, kegiatan kepemudaan ini masih bisa dikemas atau direncanakan yang efektif mungkin, terbaik mungkin masih bisa. Ya, tergantung dengan kemampuan wilayah ataupun Karang Taruna tersebut. Itu. Baik ya, ini saya akan sampaikan tentang wawasan dan kebangsaan. Sebelumnya saya sampaikan pada saudara-saudara saya ini, ya, para pemuda Karang Taruna. Kira-kira ini kalau yang disebut pemuda nyambung nggak? Bahwa sesuai dengan apa ya? Keputusan sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga bahwa yang disebut pemuda itu antara umur 16 sampai 30 tahun. Di sini ada yang lebih dari 30 tahun, angkat tangan. Nah, itu. Yang lebih dari 30 tahun bukan berarti bukan pemuda. Sudah istilahnya ya, disampaikan sudah dijawab juga ya. Itu ya. Maksudnya 16 sampai 30 tahun dibilang pemuda itu adalah usia yang apa ya? Kalau semangatnya masih berkobar-kobar, berapi-api. Nah di situ, itu ya. Ya. Kalau kita cinta, ya, sayang pada sesuatu, pasti kita menjaganya. Kan itu kan? Itu secara otomatis. Ya, kalau kita cinta terhadap sesuatu, kita pasti menjaganya. Ya, alhamdulillah, sesuatu yang kita cintai itu terganggu, pasti kita berusaha untuk Mengambilnya lagi. melindungi, kan itu. Nah, itu. Kemudian sedikit
Nah, ini sudah bisa dibilang apa ya, kegiatan untuk bela negara sudah bisa. Ini sudah bisa. Ya. Kegiatan bela negara itu banyak macamnya. Kan ataupun melalui kegiatan-kegiatan yang seperti ini, yang sifatnya untuk kepentingan negara, untuk kepentingan negara. Baik ya, saya lanjutkan bahwa kita ini semenjak di bangku sekolah, mungkin sekolah sampai lah ya, sekolah menengah pertama sampai dengan perguruan tinggi, kita pernah dibekali ataupun diajari ataupun diberikan materi tentang nasionalisme, gitu ya, nasionalisme dan patriotisme. Sekarang pemahaman tentang nasionalisme dan patriotisme secara definitif, secara apa artinya dan makna itu banyak, dengan kehidupan berbudaya, negara, dan politik, banyak yang mengartikan kemudian makna. Tapi yang jelas intinya adalah bahwa nasionalisme itu adalah cinta tanah air, betul ya? Cinta tanah air, tanah air yaitu tentunya tanah air Indonesia. Kita dilahirkan di Indonesia kan gitu. Walaupun ada warga negara Indonesia yang dilahirkan di negara lain, tapi produknya masih tetap di Indonesia. Ada. Made in Artinya akan kembali, mau kembali ke tanah air Indonesia aja, ada yang mempermasalahkan kan gitu. Itu ya, manakala kita melihat situasi dan kondisi bangsa ini yang sekarang, maka kita harus hati-hati sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa bangsa kita ini melalui perjalanan proses panjang yang mulai dari zaman kerajaan sampai dengan zaman penjajahan sampai dengan zaman kemerdekaan. Ya, kemudian rasa nasionalisme kita itu timbul dengan dirinya, dengan kesadaran kita sebagai pemuda Indonesia bahwa kita cinta tanah air, cinta tanah air, kita bangsa, kita negara. Kita ini ada yang digabung, otomatis itu kopi. kita akan membelanya apapun caranya. Tang Bu. Kita tahu bahwa zaman yang terkendali ini, kita mari kita waspada dan hati-hati. Banyak hal-hal yang apa istilahnya, berusaha ataupun upaya untuk melemahkan, merusak bangsa ini banyak sekali. Ya, maka kita sebagai pemuda yang cinta tanah air, yang berjiwa, perlu hati-hati.